Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang sebentar soal kenapa investasi saham teman-teman bisa gagal. Apa penyebabnya? Kalau kita lihat sebenarnya ada saham yang cenderung naik tapi begitu kita beli turun. Atau sebaliknya ada saham yang uh, ketika turun itu kemudian berbalik arah padahal kita sudah melepas saham tersebut atau sudah menjual saham tersebut. Nah, ini akan kita ulas sedikit demi sedikit berdasarkan pengalaman dan ilmu yang saya ketahui teman-teman. Jadi kita mulai dulu investasi saham. Jadi investasi saham itu kalau dalam istilahnya yaitu high risk high return. Jadi investasi yang resikonya tinggi tapi di satu sisi dia juga high return, jadi punya potensi keuntungan yang tinggi. Kalau saya bahasakan, mungkin teman-teman sudah pernah kenal dengan Warren Buffett, Lo Keng Hong dan sebagainya. Beliau adalah orang-orang yang memulai investasinya bukan dengan modal miliaran tapi hanya jutaan. Seperti Warren Buffett, konon dengan modal $100, tapi kemudian beliau berhasil menjadi orang terkaya di dunia berdasarkan karena hasil dari investasi saham tersebut. Nah, teman-teman, lalu kenapa banyak orang juga yang gagal? Bahkan kalau kita lihat datanya, mungkin 8 dari 10 orang yang investasi saham itu gagal di 5 tahun pertama. Nah, masalahnya apa? Jadi teman-teman, yang pertama yang mau saya sampaikan, yang paling penting itu adalah karakter kita. Jadi karakter orang yang serakah itu cenderung gagal pada saat investasi saham. Kenapa? Karena pada saat kita serakah dan tidak ada pertimbangan ketika membeli saham yang sedang naik, yang ada di puncak, malah kita beli banyak. Saham yang sedang turun sideways, yang tidak dilirik oleh banyak orang, itu malah kita hindari. Biasanya akan seperti itu. Dan orang-orang yang investasi saham tanpa metode, tanpa ilmu, misalnya beli saham, punya uang 100 juta dan tertarik dengan saham tertentu, dia langsung menggunakan uang 100 juta tersebut untuk membeli saham yang ia inginkan beli. Jadi kemudian dia beli 100% dananya tanpa ada teknik investasi sama sekali, yaitu diversifikasi, beli secara bertahap, dan menyiapkan dana cash. Kalau diversifikasi, teman-teman, artinya ketika investasi saham jangan beli satu jenis saham saja. Bahkan yang lebih aman lagi, jangan taruh dananya, jangan gunakan seluruh dananya untuk investasi saham. Teman-teman bisa di split dananya, masuk ke deposito sebagian, masuk ke reksadana sebagian, dan 30% digunakan untuk membeli saham. Cara aman seperti itu. Atau misalnya teman-teman hanya ingin fokus di saham, pada saat seperti itu jangan pernah membeli saham dengan satu jenis saham saja. Teman-teman minimal 3 saham, dan paling baik lagi kalau kita beli saham dengan sektor yang berbeda dari 3 saham tersebut. Kemudian tips selanjutnya, pastikan ketika membeli saham yang harus teman-teman lakukan yaitu beli bertahap. Jadi misalnya teman-teman sudah menyiapkan dana 100 juta dan 100 juta itu dibagi untuk 3 saham, anggaplah 30 saham. 30 juta untuk membeli saham tertentu. Uang 30 juta itu juga jangan digunakan untuk sekaligus membeli saham yang teman-teman incar. Jadi minimal bagi 3, uang 30 juta tersebut 10 juta untuk dibeli awal, ketika sahamnya turun teman-teman beli lagi. Dan kemudian selanjutnya baik turun atau naik, teman-teman gunakan lagi untuk membeli saham tersebut. Jadi dalam satu saham yang sama kita tidak menggunakan dana sekaligus untuk membeli saham tersebut, tapi kita beli bertahap. Tujuannya agar kita bisa mendapatkan nilai tengah atau harga tengah dari penurunan harga saham tersebut. Kemudian selanjutnya pastikan untuk selalu sedia dana cash, entah itu masuk di rekening saham kita ataukah masih kita letakkan di rekening atau deposito. Jadi tujuannya apa teman-teman? Pada saat kita punya dana cash, kita sudah melakukan pembelian bertahap dan ternyata masih turun,
maka dana cash itu yang bisa kita gunakan untuk melakukan average down atau membeli kembali saham yang sama untuk mendapatkan nilai tengah atau harga tengah dari saham tersebut. 3 tips ini penting sekali dilakukan oleh pemula yang mau belajar investasi saham atau nabung saham. Nah, itu diantaranya teman-teman. Di antara penyebab gagal lainnya yaitu ini masih soal karakter, itu kurang sabar. Jadi teman-teman, pada saat kita membeli saham, terkadang saham yang sudah kita beli itu tidak naik dalam berbulan-bulan. Nah, kalau teman-teman memang fokus investasi saham dengan prinsip value investing, maka saham yang tidak naik sekalipun itu tetap kita pegang selama kinerjanya masih terus bertumbuh. Kalau kinerjanya masih terus bertumbuh, maka kata pakar-pakar investasi, khususnya Warren Buffett, itu beliau tidak melihat kapan harganya akan naik. Yang penting saham tersebut dibeli pada saat murah dan kinerjanya masih sedang baik. Nah teman-teman, cara seperti ini kalau teman-teman bisa lakukan, maka insya Allah saham yang sekalipun investasi kita itu lambat, tapi paling tidak kita aman karena membeli saham yang murah, saham yang kinerjanya sedang baik, bukan membeli saham yang secara fundamental buruk, valuasinya juga sudah sangat mahal dan secara grafik itu berada di puncak. Saham yang secara grafik berada di puncak maka hanya ada kemungkinan naik atau turun. Tapi kalau teman-teman beli saham yang sudah berada di level paling bawahnya secara histori, baik secara valuasi dan lain sebagainya, maka kemungkinannya kalau dia tidak sideways, dia akan naik. Jadi sehingga investasi teman-teman yang masih pemula itu akan lebih aman. Jadi itu teman-teman ya, saya sampaikan bahwa sabar ketika memilih saham dan sabar ketika telah memilih saham. Terkadang kita tidak sabar karena melihat grafiknya sedang naik, padahal di satu sisi valuasinya sedang mahal, kita tetap membeli saham tersebut. Maka saran kami, belilah saham yang memang secara grafik itu sudah sideways atau dalam proses naik dan kenaikannya itu belum terlalu tinggi. Jadi dari sisi valuasinya juga masih murah. Kemudian kalau teman-teman sudah membeli sahamnya, jangan terpancing dengan saham yang lain. Tetaplah di saham tersebut sekalipun mungkin sebulan 2 bulan tidak ada pergerakan. Kalau sahamnya murah dan secara histori saham tersebut memang pernah dihargai mahal hanya karena misalnya masalah pandemi atau masalah sentimen negatif pada saham tersebut sehingga saham tersebut dihargai murah dan banyak dijual orang, maka tetap beli saham tersebut dan tahan selama teman-teman melihat kinerjanya masih tetap terus bertumbuh. Jadi teman-teman, selanjutnya kita akan bahas saham apa saja yang menarik untuk pemula. Jadi terus ikuti videonya. Kalau ada yang teman-teman suka dari video di channel ini, silahkan share ke berbagai sosial media. Dan jangan lupa komentar kalau ada yang tidak dipahami. Mungkin itu dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.